Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini saya ingin melanjutkan pembahasan kemarin seputar bagaimana penyerangan Raja Abraha beserta pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka saya ingin mengulang sedikit, wasumiya amu wiladatihi amal fil, dan kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad diberi nama tahun gajah? Li'anna malikal habasyah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah, karena pemimpin Habasyah yaitu Raja Abraha mengirim sekelompok pasukan menuju Mekah. Kenapa? Lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Maka motif dibalik penyerangan Raja Abraha ini ketika itu yaitu adalah motif ekonomi, yang mana Raja Abraha merasa iri, merasa cemburu terhadap orang-orang Quraisy. Kenapa? Perekonomian orang-orang Quraisy ini sangat baik. Maka mengutus salah seorang untuk mempelajari kenapa perekonomian orang Quraisy sangat baik. Ternyata didapati perekonomian orang Quraisy sangat baik karena orang Quraisy berjualan di sekitar Ka'bah, yang mana Ka'bah memang sejak dahulu kala sudah dipergunakan orang-orang untuk tawaf. Namun pada masa jahiliyah orang-orang tawaf dengan cara berbeda. Ada yang tawaf dengan telanjang, ada yang tawaf dengan berbagai macam cara tanpa menutup auratnya. Yang jelas tawaf yang tidak disyariatkan. Namun orang-orang senantiasa berkunjung ke sana. Dari sana setiap berkunjung ke Ka'bah, mereka mampir ke warung, entah untuk membeli makanan atau cenderamata. Dan kebetulan Ka'bah diurus oleh orang-orang Quraisy, yang mana di sekitar Ka'bah mereka berjualan. Sehingga akhirnya menimbulkan perekonomian orang-orang Quraisy ini semakin baik dan semakin menguat. Maka Raja Abraha pun menghendaki supaya ia mendapatkan perekonomian yang baik dan kuat. Raja Abraha ini sangat kuat perekonomiannya, sangat bagus sebenarnya. Cuma ia senantiasa merasa kurang. Sehingga akhirnya ia berpikir, bagaimana caranya supaya saya dapat menyaingi orang-orang Quraisy. Maka setelah dipikir berkali-kali, diputuskan mereka mendirikan Ka'bah di Yaman. Maka mendirikan Ka'bah di Yaman, Raja Abraha ini mendirikan Ka'bah. Setelah mendirikan Ka'bah, berharap orang-orang berziarah ke Ka'bahnya tersebut, melakukan tawaf, lalu ia hendak membuka sektor perekonomian di sana, entah itu pasar kecil atau membuka kios-kios dan lain sebagainya untuk membangkitkan perekonomiannya. Namun ternyata setelah Ka'bahnya dibangun, tidak ada satupun orang yang tawaf di Ka'bahnya Raja Abraha ini. Sehingga Raja Abraha pun merasa kesal. Kalau kita usut, ya sudah jelas tidak mungkin ada orang yang ke sana, karena tidak ada nilai sejarahnya sama sekali. Berbeda dengan Ka'bah di kota Mekah, yang mana dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang memiliki nilai sejarah dan nilai spiritual yang luar biasa. Sedangkan Ka'bah yang dibangun Raja Abraha ini ibarat di zaman sekarang ini seperti buat Ka'bah manasik haji. Maka mustahil ada orang yang datang untuk bertawaf di tempat tersebut. Sehingga akhirnya ia berpikir bagaimana caranya supaya orang-orang mau tawaf ke sini. Lalu ia menyadari, oh seandainya Ka'bahnya orang-orang Makkah, Ka'bahnya orang-orang Quraisy saya hancurkan, tentu orang-orang akan berlari ke Ka'bah saya. Maka dari situlah ia bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah di kota Makkah dengan menyiapkan pasukan bergajah untuk menghancurkannya. Maka wa kana fihi filun adimun, dan di dalam peperangan tersebut terdapat gajah-gajah yang besar. Fa ahlakallahu al-jaisha ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala membinasakan mereka semua, membinasakan pasukan bergajah. Kenapa? Untuk memuliakan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Allah taala ini lagi bersih-bersih ini ibaratnya nih. Mau dibersihkan ini semua. Ini lahirnya Nabi Muhammad, tidak boleh ada masalah, tidak boleh terganggu oleh apapun. Maka dibersihkan semua halangan di kota Mekah, tidak boleh ada masalah, dihancurkan, diabadikan di dalam Quran surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat
bagaimana Tuhanmu memperlakukan rombongan pasukan bergajah. Yang mana alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Ta'ala mengirim kepada mereka burung ababil. Ini burung yang masih misterius, sampai sekarang tidak pernah ada yang melihatnya, tidak pernah ada yang tahu, karena burung ini memang khusus diutus oleh Allah Ta'ala dari neraka untuk membawa kerikil-kerikil tersebut. Untuk apa? Menghancurkan pasukannya Raja Abraha. Tarmihim bihijaratim min sijil, dan Allah Ta'ala memerintahkan burung tersebut untuk melempari mereka. Siapa mereka nih? Prajuritnya pasukan bergajah. Bihijaratim min sijil, dengan kerikil-kerikil dari neraka sijil. Dilemparkan batu-batu tersebut, yang mana konon katanya batu tersebut kalau seandainya jatuh di atas kepala kita, maka akan tembus sampai bawah bumi. Kerikil di neraka ini, seandainya kita kena panasnya saja, kita berdiri di atasnya, kaki kita berdiri di atas panasnya api neraka, maka otak kita pun mendidih. Ini bagaimana kondisi apabila kerikil tersebut dilemparkan? Padahal kalau kita dibakar, dipanggang di api neraka, kena panasnya saja kaki kita, otak kita bisa mendidih. Namun ini kerikilnya dilemparkan, dihancurkan, bahkan sampai tidak ada bekasnya katanya, karena ditelan bumi saking panasnya kerikil tersebut. Jadi pasukan bergajahnya diporak-porandakan, dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan serangan oleh burung ababil. Bahagia. Jadi Allah Ta'ala memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan membersihkan kota Mekah ini dari berbagai macam masalah, berbagai macam fitnah, dan berbagai macam kehancuran. Kemudian wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah. Setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, ibunya pun menyusui Nabi Muhammad SAW untuk pertama kali. Namun setelah lahirnya Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad ini mengalami kering susunya, sehingga seringkali ketika menyusui Nabi Muhammad ini keluarnya darah. Maka kemudian setelah disusui oleh ibunya, disusuilah oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab tadi. Dipindahkan, jadi ibu susuan Nabi Muhammad pertama yaitu Thuwaibah al-Aslamiyah, setelah ibunya sendiri disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Dan Thuwaibah pun ketika melihat bayi Nabi Muhammad ini, melihat berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW, yang mana diantaranya ketika Thuwaibah menggendong Nabi Muhammad, diantaranya Nabi Muhammad ini terus merengek ketika usia kecil. Tiba-tiba Nabi Muhammad pun terdiam dan tersenyum. Ketika itu terlihat jari telunjuk Nabi Muhammad sedang bergerak-gerak, maka dilihat oleh Thuwaibah, ini jarinya kemana kok Nabi Muhammad tersenyum? Dilihat ke atas, rupanya Nabi Muhammad SAW sedang menggerakkan bulan dan bintang, dan Allah Ta'ala yang menghibur Nabi Muhammad SAW. Kita lihat setiap Nabi Muhammad bersedih, Allah menghibur. Ketika bayi Nabi Muhammad, Allah yang memberi hiburan, yaitu mainannya Nabi Muhammad adalah bulan dan bintang. Ketika Nabi Muhammad sedih, ditinggal wafatnya Khadijah, ditinggal oleh wafatnya pamannya Abu Talib, Allah Ta'ala menghibur, diberi hadiah Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad dicaci, dimaki oleh orang-orang, sebagaimana dicaci oleh Abu Lahab ketika menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, tabbat laka ya Muhammad, Nabi Muhammad tidak membalas, tapi Allah langsung membahas, tabbat laka yada Abi Lahab wa tab. Allah yang langsung murka kepada Abi Lahab, Allah yang membalas. Jadi kalau sudah berurusan sama Nabi Muhammad, berarti berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita berhati-hati dalam urusan tersebut. Maka setelah Thuwaibah al-Aslamiyah menyusuinya, dikatakan di sini qadimatu ammihi Abi Lahab tsumma Halimatu Sa'diyah, baru kepada Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'ad, illa an balagha umruhu 14 sanawat, sampai usianya mencapai 4 tahun. Nah, setelah disusui oleh Thuwaibah, maka ketika itu rombongan dari Bani Sa'ad ini mendengar kabar akan lahir seorang sosok Nabi yang mana nanti muncul dari Bani Arab, dari kalangan bangsa Arab, sehingga mereka berangkat, siapa tahu ibu-ibu susuan ini nanti menyusui salah satu nabi, dan mereka membayangkan nabi ini seperti Nabi Sulaiman, punya istana, punya kerajaan, punya kemewahan, sehingga akhirnya mereka semua berharap menyusui anak seorang yang mana anak yang kelak akan menjadi seorang nabi tersebut. Maka berangkatlah rombongan ibu-ibu susuan dari Bani Sa'ad untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, insya Allah cukup sekian, dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.